Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saat ini ada kelompok yang membawa simbolisasi agama dan seringkali disebut dengan kadrun. Nah, ada juga kelompok yang anti simbolisasi agama. Kelompok ini mengkritik dan membenci Iran. Nah, apakah Iran ini termasuk kadrun karena dianggap membawa simbolisasi agama? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang agak rumit persoalannya. Apakah, kan biasanya begini, orang yang membenci Iran itu kan biasanya intoleran. Intoleran itu biasanya identik dengan kelompok yang anti keragaman. Anti keragaman berarti kadrun sebutannya. Meskipun kita belum tentu setuju dengan istilah kadrun. Politisasi agama. Beda mestinya dengan beragama. Apakah semua orang yang menunjukkan kecintaannya, penghormatannya kepada agamanya berarti politisasi, kapitalisasi, eksploitasi agama, memainkan politik identitas? Kan tidak. Kalau saya menyatakan diri mencintai Islam, membenci orang yang membenci Islam, berarti saya kadrun, memainkan politik identitas? Tentu tidak. Jadi sebaiknya dipisahkan antara mengeksploitasi simbol agama demi kepentingan-kepentingan duniawi dan mengekspresikan kecintaan kepada agama. Ini jangan sampai dicampur aduk. Orang yang secara rasional menganut agama, Islam atau apapun, dan menunjukkan konsistensi dia dalam beragama, beda dengan orang yang sengaja mengeksploitasi agama untuk tujuan-tujuan negatif. Berpolitik dengan Islam tidak ada masalah. Tapi membawa Islam tujuannya untuk berkuasa, perilakunya tidak menunjukkan Islam atau agama yang dianutnya, ini politisasi agama. Ketika menentang eksploitasi agama, jangan kemudian menganggap semua yang menggunakan agama itu mengeksploitasi agama. Sehingga akhirnya kita anggap semuanya biadab. Nah, dalam contoh ini, Iran. Iran itu oleh orang-orang yang intoleran dibenci. Karena apa? Karena Syiah. Kebencian sektarian. Alasannya karena mereka menyimpang, sesat, keluar dari Islam, bukan Islam, kafir, dan seterusnya. Mereka inilah yang biasanya disebut kadrun, kan? Nah, ini sekarang ada orang yang anti kadrun, anti intoleransi, pro toleransi, pro keragaman, mendukung kesetaraan, mendukung keberagaman, dan seterusnya, juga membenci Iran. Nah, ini artinya Iran menjadi titik temu. Kali ini berkumpul kadrun dan anti kadrun. Kadrun membenci Iran karena Syiah, anti kadrun membenci Iran karena dianggap mengeksploitasi agama. Ini persoalan. Kan akhirnya menjadi musuh bersama. Diam-diam ternyata yang anti kadrun jadi kadrun. Karena tidak bisa membedakan antara mengamalkan Islam, menerapkan Islam, menunjukkan kecintaan kepada Islam, menentang orang yang menghina Al-Quran, menghina Islam, dengan orang yang mengeksploitasi agama. Loh, apakah orang yang menentang Iran itu tidak melihat Iran justru tidak beragama sebagaimana kadrun? Di Iran itu ada Kristen, ada Yahudi, ada mendapatkan haknya. Jangan karena satu fenomena kemudian Iran dikadrunkan juga. Sudah disesatkan karena Syiah, dikadrunkan pula hanya karena membandingkannya dengan Saudi yang katanya membuka kebebasan, atau karena informasi yang belum tentu benar, yang tidak dilihat dari dekat, seorang perempuan yang terbunuh atau mati akibat sebuah kesalahan kemudian biadab. Itu kan menurut saya lebay, terjangkiti oleh kadrunisme, kalau memang kita sepakat dengan kata kadrun tentunya. Baik Ustaz, kemudian kalau Ustaz tadi bilang ada eksploitasi agama, saya menggarisbawahi di situ Ustaz. Kemudian apa kemudian batasannya Ustaz? Bahwa itu mengeksploitasi dan tidak, apakah kita tidak bisa menyebut bahwa Iran sekarang sedang mengeksploitasi agama seperti yang dilakukan sama kadrun? Apa batasannya Ustaz? Orang-orang yang anti kadrun itu saya yakin tidak benci kepada Syiah. Mereka tidak benci Syiah. Mereka sangat toleran kepada Syiah, kepada kelompok
Bahkan yang jelas-jelas jauh dari Islam pun mereka terima. Jadi kita juga harus fair bahwa apa yang dinyatakan bukan ekspresi intoleransi terhadap Syiah. Karena memang Syiah tidak identik dengan Iran. Tidak semua yang membenci Iran itu berarti membenci Syiah. Tidak semua yang mengkritisi Iran berarti juga punya pandangan negatif terhadap Syiah. Tidak. Tapi kalau melihat Iran dengan negatif alasannya adalah mengeksploitasi agama, perlu dilihat secara jelas. Iran itu bukan negara Islam. Bukan Islamic State. Republik Islam. Nah, dan republik ini bukan nama. Bukan sekedar orang mengklaim nama. Tapi faktanya negara ini berdiri di atas referendum pilihan rakyatnya. Dengan mudah orang bisa melihat itu. Tidak perlu jadi pintar itu. Lihat di Wikipedia, tanya kepada pakar-pakar bagaimana berdirinya Republik Islam Iran. Nah, Islam itu menjadi pilihan rakyatnya. Apakah kemudian sama dengan penerapan syariat yang ada di tempat lain? Nah, ada proses legislasi untuk menjadikan Islam masuk dalam undang-undang, dan tidak semua hukum Islam itu masuk dalam undang-undang. Mengapa? Ya karena ada proses legislasi. Jadi Iran itu bukan Islamic State seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang dianggap kadun. Republik. Partisipasi publik menentukan dalam penyelenggaraan negara di Iran itu. Bahwa di situ ada kekurangan, ada kesalahan. Anggaplah soal Mas Amin itu adalah kesalahan. Kesalahan sebuah kasus atau penyalahgunaan gitu. Itu umum. Apalagi belum tentu. Kan difabrikasi juga. Andaikan itu benar pun, itu tidak kemudian menggugurkan dan akhirnya dia layak untuk mendapatkan label biadab, ganas, dan seterusnya. Nah, kita juga harus sadar dengan diri kita. Di mana kita berada. Banyak penyalahgunaan. Banyak kesalahan-kesalahan. Banyak oknum-oknum. Banyak pejabat-pejabat yang melakukan korupsi, melakukan pelecehan seksual. Agamawan yang melakukan pelecehan seksual. Itu artinya umum. Jangan hanya karena satu kasus kemudian digebyah-uyah, dikadrunkan, dibiadabkan. Sekaligus membandingkannya dengan Arab Saudi yang bukan republik. Yang tidak demokratis. Yang negara menjadi properti milik satu klan, satu keluarga. Hanya karena membebaskan orang untuk tidak pakai jilbab. Urusan jilbab sampai akhirnya, orang tidak memakai jilbab di Iran itu prosesnya kenapa? Orang dijadikan peraturan memakai jilbab. Selain itu karena undang-undang negara, itu karena berada di ruang publik. Nah, kita saja orang kalau tidak tertutup tubuhnya, terlihat pahanya, ya kita mau nggak mau tergerak kalau kita normal. Dan itu bisa menjadi pendorong orang untuk melakukan kejahatan. Daripada harus sibuk melindungi setiap kali ada kasus pelecehan, perampokan, diundangkan. Jadi bukan sekedar, nah diundangkan ini berarti diperbincangkan oleh wakil-wakil rakyat Iran yang berada di parlemen. Ini yang tidak dilihat oleh kebanyakan orang. Jadi, apakah Iran itu kadrun karena menerapkan hukum jilbab? Nah, hukum jilbab bukan seenaknya diterapkan undang-undang negara. Yang prosesnya juga demokratis. Bahwa ada kesalahan dalam penyalahgunaan, ada aparat yang melakukan kesalahan, represi atau apapun. Itu harus dikoreksi. Tapi jangan dikebyah-uyah kemudian dengan semua derita blokade, dengan semua perjuangannya, dengan semua dukungannya terhadap perjuangan rakyat Palestina, dan kemudian biadab ganas Saudi yang melakukan segala macam kejahatan, agresi, dan bahkan TKW kita juga sering mendapatkan pelecehan seksual, kemudian bagus karena hanya membiarkan orang memberikan perempuan untuk tidak memakai jilbab. Persoalan jangan jadi sederhana gitu. Itu maksud saya. Ini terlepas kita mau suka Iran, itu ada hubungannya. Ini bisa berlaku dimanapun. Artinya jangan sampai kita menghukumi sesuatu apalagi kita tidak tahu. Ini kan negara lain yang punya prosesnya sendiri, punya sejarahnya sendiri. Nah, kita harusnya fokus kepada diri kita. Memang saya melihat tujuannya bukan Iran.
tujuannya adalah ingin menambah daya tekan terhadap kelompok intoleran alias kadrun di Indonesia ini dengan mengambil contoh lagi gitu. Jadi sebetulnya Iran hanya sasaran antara, sasaran utamanya adalah kelompok yang dianggap kadrun ini, termasuk yang terkait dengan calon presiden yang dibenci oleh kelompok anti kadrun, yang dikadrunkan, yang dianggap memainkan politik identitas. Jadi itu tujuan utamanya. Kenapa bukan Taliban yang nyata-nyata eksploitasi agama, jelas-jelas intoleran, jelas-jelas melarang orang untuk sekolah, perempuan untuk sekolah? Kenapa justru Iran yang hanya satu kecil? Karena tidak berisiko. Tidak berisiko kalau mengecam Iran. Coba kalau mengkritisi Taliban, lain lagi masalahnya. Boleh jadi efeknya tidak baik. Kemudian kenapa kok menarik Iran sebagai menambah daya tekan kaum kelompok kadrun yang ada di Indonesia, Ustaz? Apa keuntungannya, Ustaz? Ya karena ini sekarang sedang terjadi polarisasi yang kuat. Orang yang dibenci oleh kelompok anti kadrun ini terlihat tokoh yang berusaha untuk dihambat ini terlihat makin melenggang, makin populer mungkin. Sementara yang diandalkan terlihat gamang, tidak bersatu. Nah, karena sulit untuk memperkuat andalan sendiri, maka cara yang terbaik adalah bagaimana menambah amunisi untuk melemahkan rival ini yang sudah dikadrunkan, sudah ratusan konten dibuat untuk menyasar dia. Nah, kebetulan ada Iran ini, walaupun kasusnya sudah agak basi, pakai lagi untuk nyikan. Jadi tujuannya sebetulnya bagaimana tokoh yang mulai dikhawatirkan akan melenggang dengan cepat, yang dengan mulus tanpa lawan yang sepadan ini, bagaimana bisa dihambat. Nah, Iran hanya diambil untuk menggambarkan, meskipun ngaco dan ngawur. Baik, Ustaz. Kemudian bagaimana masyarakat seharusnya melihat rivalitas dua kelompok kadrun dan yang anti kadrun ini, Ustaz, yang ricuh misalnya di media sosial itu kan masyarakat semua melihat. Bagaimana masyarakat menilai dan melihat hal itu seharusnya, Ustaz? Masyarakat justru korban dari polarisasi ini. Bagi saya, yang kadrun, anti kadrun sudah tidak jelas kriterianya apa, batasannya apa. Siapa saja yang tidak mendukung kelompok ini dianggap kadrun. Saya yang sama sekali mungkin tidak cocok dengan kelompok kadrun karena punya sikap yang kritis terhadap yang anti kadrun, jadi kadrun saya. Jadi kalau tidak mendukung capres tertentu kadrun. Ada penyederhanaan, ada penggiringan opini begini nih. Jadi siapa capres Anda? Ini. Oh, bukan yang kami. Kadrun Anda. Jadi gitu aja caranya. Ini sama dengan label sesat. Anda tidak sama dengan saya, sesat. Anda tidak mendukung pandangan saya, Anda sesat. Anda tidak berada di kelompok saya, sesat. Jadi perlahan-lahan kadrunisasi sama dengan sesatisasi. Penyesatan, pengkadrunan punya pola yang sama. Tidak penting pandangannya apa. Selama ujung-ujungnya akhirnya walaupun orang liberal, walaupun orang non-muslim, selama tidak secapres dengan mereka, kadrun. Kan lucu, padahal kadrun awalnya adalah orang yang sangat rigid beragama, sangat intoleran, menganggap agamanya itu yang paling benar. Bukan hanya agamanya, cara pandangnya tentang agama itu yang paling benar, kelompok yang paling benar. Sekarang enggak, sudah lebih luas. Siapapun yang tidak secapres, siapapun yang bukan subscriber dari channel ini, kadrun. Kita harus waspada terhadap orang yang selalu menggunakan akal sehat. Akal sehat boleh jadi akal sesat. Enjoy your faith. Terima kasih banyak, Ustaz, atas waktunya. Sama-sama, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.